Selamat pagi, salam Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang kami kasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama kami atas nama MPH Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Desi Natalia STH yang akan melaksanakan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Bapak Penatua Rudi Hendra Kusuma sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penatua dan lingkungan pelayanan 1 akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Saudara Yuni Diana Angelika yang akan memainkan keyboard musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Saudara Yusak Alhendro dan saudari Priscilla Desmonda akan menjadi pemandu lagu. Song leader Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system, Bapak Penatua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang Jumat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Berita Jumat hari ini Minggu tanggal 21 September 2025. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba hari Minggu 28 September 2025 waktu pukul 8.30 WIB Jemaat tengah 10 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 2, pendeta pelayanan khotbah Ibu Pendeta Erike MTH, liturgus Ibu Penatua Alice Susiana, song leader Ibu Penatua Herti Kalulina dan saudari Rizky Adelia. Pemain keyboard musik Bapak Budi Alpianto SPD. Liturgi tata ibadah hari Minggu ke bentuk keempat. Nas Alkitab pembacaan Yeremia ayat 3 1-15. Khotbah 1 Timotius 6 ayat 2b-10. Bahasa Indonesia nyanyi Kidung Jumat dikaji dan NKB. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa melihat di berita Jumat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang masuk hari ini, kolekte anak sekolah hari Minggu berjumlah 97.000. Korban syukur dari Juni dan Tita berjumlah 200.000. Berita lain-lain, berita kebaktian atau lingkungan FIBI, lingkungan pelayanan 1 akan dilaksanakan ibadah rumah tangga lingkungan yaitu pada hari tanggal Selasa 23 September 2025 waktu pukul 15.30 jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Bapak Deriansun Astion, lingkungan pelayanan 1 Jalan Kecamatan Kapuasilir Gang PDAM Barimba. Petugas Ibu Penatua Alice Susiana
Khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH. Pemain keyboard Bapak Budi Alfianto SPD. Song leader Ibu Penetua Herti Kalina SPD. Diundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir pada ibadah tersebut. Kebaktian lingkungan pelayanan 2 untuk ibadah rumah tangga di lingkungan pelayanan 2 sudah dilaksanakan. Lingkungan pelayanan 3 akan dilaksanakan ibadah rumah tangga lingkungan ibadah terbatas, yaitu hari tanggal Kamis 25 September 2025 waktu pukul 15.30 jam setengah 4 sore. Tempat rumah keluarga Bapak Budiman Tupak, lingkungan pelayanan 3. Petugas liturgus Ibu Penetua Marisa bersama penetua dan diakon keluarga rumah tangga setempat. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan SPPR, yaitu pada hari tanggal Minggu 21 September 2005 waktu pukul 30 jam setengah 4 sore. Rumah keluarga Ibu Sri Sulastri, lingkungan pelayanan 3. Petugas lingkungan Ibu Penetua Yemita Murni. Khotbah Ibu Penetua Oktavianti STH. Pemain keyboard Bapak Penetua Mardiampong SPD. Song leader Ibu Dewi Riani. Diundang ibu-ibu SPPR untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja dan SPRP, yaitu hari tanggal Jumat 26 September 2025 waktu pukul 18 WIB jam 6 sore, tempat gedung gereja Betadina Berimba. Petugas liturgus Leo Daryano, doa sepaat Olvina Saidna, dan doa persembahan Aldi Aryansep. Pendamping semua pendamping SPPRP metode game. Diundang remaja pemuda untuk hadir pada ibadah tersebut. Panitia pelayanan Jumat Gereja Berimba berdasarkan surat keputusan Majelis Harian Jemaat GKI Berimba tahun 2025 057-MPH J Mendatar GKI Berimba Kep 08 Mendatar 2025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang panitia Natal Jemaat Berimba tahun 2025 akan panitia Natal Jemaat Berimba menindaklanjutkan dengan mengadakan rapat membalas program kegiatan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja kegiatan panitia Natal tahun 2025 pada hari Rabu tanggal 3 September pukul 16 WIB di gedung gereja Betadina Berimba dengan hasil sebagai berikut. Rencana sumber dana anggaran panitia Natal 1. Iuran wajib dan sukarela Jumat. A. Iuran wajib PNS, PPK, TNI, Polri, BUMN sebesar 200.000. 2. Penjualan kalender 115 lembar 1.225.000. Lelang makanan 3 bulan September, Oktober dan November
berjumlah 7.500.000. Jual lagu SHM 2 kali 2 juta. Dari harga dari HRG Hari Raya Gergawi subsidi 4.500.000. Proposal donatur dan simpatisan berjumlah 14.550.000 rupiah. Jumlah sumber dana 39.800.000. Rencana pengeluaran seksi acara liturgi 3.500.000 seksi konsumsi, 12.500.000 seksi perlengkapan dan dekorasi, 3.500.000 seksi diakonia, 5 juta seksi penerima tamu, 500.000 seksi keamanan, 300.000 dana Natal SHM sekolah hari Minggu berjumlah 10 juta. Seksi usaha dana 1.500.000. Sekretariat 1 juta. Dana taktis 1 juta. Seksi paduan suara 1 juta. Jumlah pengeluaran 39.800.000. Kegiatan 1. Lelang makanan. Bahan makanan akan dilaksanakan 3 kali di gedung gereja Berimba jam 8.30 sebelum ibadah dan pada Minggu 28 September 2025, Minggu 26 Oktober 2025, Minggu 30 November 2025. Diharapkan kepada sidang Jumat atau donatur dapat berpartisipasi menyumbang sebagai berkatnya secara sukarela, dapat berupa makanan atau bahan makanan untuk membantu kegiatan lelang. 2. Jumlah lagu sekolah hari Minggu akan dilaksanakan pada Minggu 9 November 2025, Minggu tanggal 7 Desember 2025. Ya. Pembagian pengedaran kalender proposal donatur atau luar wajib jemaat amplop sumbangan sukarela akan dimulai pada Minggu ketiga bulan September 2025, akan dibagikan oleh seksi usaha dana. 4. Pelaksanaan perayaan Natal Jemaat GKI Berimba tahun 2025 hari tanggal Senin 22 Desember 2025 waktu 15.30 WIB jam setengah 4 sore, tempat gedung gereja Berimba. Demikian surat ini kami panitia Natal Jemaat sampaikan atas perhatian bantuan partisipasi dalam kegiatan pencarian dan penantian Natal Jemaat GKI tahun 2025. Mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian berita Jumat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian kami. Ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada minggu hari ini kita akan menggunakan tata ibadah dalam rangka bulan doa Alkitab tahun 2025 yang menggunakan versi Gereja Kalimantan Evangelis dengan tema
Spiritualitas Alkitab berdasarkan dari Amsal pasal 8 terjemahan baru yang kedua. Salam. Dalam rangka menyambut bulan doa Alkitab, maka pada hari ini jemaat sekalian akan berliturgi sesuai dengan tata ibadah Gereja Kalimantan Evangelis. Gereja ini lahir pada tahun 1839 di Pulau Kalimantan. Pada saat ini jumlah jemaat sebanyak 1.202 jemaat. Jumlah keseluruhan anggota sekitar 343.023 orang. Pusat Gereja Kalimantan Evangelis ada di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. GKE beranggotakan mayoritas suku Dayak dan salah satunya adalah suku Dayak Ot Danum. Dalam rangka mendukung penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Dayak Ot Danum, maka tata ibadah ini juga bermaksud untuk mendorong warga jemaat untuk mendukung Lembaga Alkitab Indonesia dalam penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Dayak Ot Danum. Kiranya dengan peribadahan ini, saudara dapat merasakan nuansa Dayak dan mendukung program Lembaga Alkitab Indonesia, baik dalam bentuk doa ataupun dana. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, kami undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian ungkup nomor 2, Intu Taharep Aim Tuhan, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Duduk kembali. Kembali kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 41, baitnya yang pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Bait pertama akan dinyanyikan oleh jemaat laki-laki, bait kedua oleh jemaat perempuan, dan bait ketiga akan dinyanyikan secara bersama-sama.
marilah kita akan mengucapkan pengakuan dosa dan ucapan syukur yang akan kita ucapkan secara litani. Ya Tuhan, hari ini kiranya kasih-Mu nyata bagi kami. Langit dan bumi menandakan kebesaran-Mu, alam semesta menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Sang Pencipta dan Pemelihara. Ampunilah kami yang sering lupa untuk memelihara ciptaan-Mu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hikmat-Mu tak terselami, selalu bersuara dalam hati dan kehidupan kami. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ajarkanlah kami senantiasa mencari hikmat-Mu melalui firman-Mu. Kami pun mengingat saudara-saudara kami yang ada di Pulau Kalimantan, suku Dayak khususnya suku Dayak Otdanum. Tuhan, lawatlah umat-Mu. Tuhan juga kiranya memberkati dan melawat seluruh suku-suku di Indonesia, sehingga kasih-Mu senantiasa melingkupi kami. Tuhan, lawatlah umat-Mu, agar kami senantiasa bersyukur. Ampunilah kami Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara semesta. Kepadamu kami bersyukur atas alam semesta ini. Kami pun bersyukur atas hikmat-Mu. Amin. Berita anugerah sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 yang Maha Kasih, baitnya yang pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti terdapat dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 6. Ingatlah akan rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak dahulu kala. Dengarkanlah akan hukum Tuhan seperti terdapat dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kembali kita menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, Bila Kurunungkan Dosaku, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Sebelum pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena kasih-Mu kepada kami. Bapa sudah memberi kesehatan, kekuatan, serta kehidupan kekal kepada kami. Oleh sebab itu, kami menyembah-Mu Tuhan yang Maha Besar. Kami akan membaca firman yang tertulis dalam Alkitab. Kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti kehendak-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Yeremia pasal 18 sampai pasal 8 ayat 18 sampai 22 yang bunyinya demikian. Dengan perikop ratapan atas Yahuda dan Yerusalem. Pasal 18, tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sakit pedih. Dengar seruan putri bangsaku, minta tolong. Dari negeri yang jauh, tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya yang di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka.
aku bergabung. Kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam dan Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku, inilah yang dilakukannya. Ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat 24-2. Kembali kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 308 yang akan kita nyanyikan secara berulang selama 3 kali. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan bersama-sama
mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh jemaat lingkungan pelayanan 1. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami siapkan hati dan telinga kami Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami Tuhan
agar kami tidak hanya menjadi pendengar, melainkan boleh menjadi pelaku firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan diberkatilah jemaat Tuhan yang boleh mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat kebenaran firman Tuhan bagi kita yang terdapat dalam 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan dengan perikop mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu di mana di dalamnya Ia bisa mendidik, menasehati, menegur, dan mengingatkan setiap kita. Dan bahkan juga tanpa doa, hidup kita pada saat ini tentu akan menjadi kering dan kosong. Tanpa firman, arah hidup kita pun tidak akan bisa menentu dan bahkan menjadi gelap, sehingga bisa membuat kita tersesat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih, seperti dalam nas kita pada saat ini yang sudah dibaca tadi dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Di situ Paulus mau menekankan kepada kita sekalian, tidak hanya kepada jemaat, tetapi ia mau menekankan bahwa prioritas utama kita sebagai orang Kristen, bahkan dalam jemaat, itu adalah doa. Di mana doa itu tidak hanya berisi tentang kebutuhan untuk kita secara pribadi, tetapi juga di dalam doa itu berisi suatu doa penyembahan, berisi juga sebagai doa syafaat bagi orang lain, dan bahkan sebagai ucapan syukur. Nah, oleh sebab itu sidang jemaat yang terkasih, doa bagi orang percaya itu tidak hanya sempit, bahkan tidak hanya berlaku bagi diri kita sendiri, atau kita hanya mendoakan untuk komunitas kita sendiri atau kelompok kita sendiri, tetapi akan yang berbeda dengan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari bagi kita melalui firman Tuhan pada saat keperluan kita saja. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, ada kekuatan Tuhan yang akan menolong setiap kita. Karena tentunya dalam menghadapi segala kehidupan, kenyataan, perjalanan hidup yang kita alami pada saat ini, kita tidak mampu untuk dapat melewati itu semua dengan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu, mengapa kita ini tetap terus diajarkan untuk tetap berdoa? Karena itu menjadi sumber kekuatan bagi kita memohon bahwa di dalam kuasa doa itu akan besar sekali kuasanya. Dan ketika apa yang telah kita doakan itu, ketika itu boleh didengar oleh Tuhan, tentunya pastinya kita akan mampu melewati kesulitan dan tantangan itu. Bahkan kita akan mendapatkan suatu pemulihan,
kedamaian, ketentraman dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, melalui firman Tuhan dari Paulus ini yang pertama tadi, sebagai umat Tuhan, hendaklah kita jangan lalai untuk berdoa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bagi keluarga kita, bagi orang terdekat kita, tetapi juga untuk pemimpin bangsa kita, negara kita, dan bahkan bagi semua ciptaan yang ada di sekitar kita. Kita harus mengasihi dan mendoakan semua orang tanpa memandang atau melihat perbedaan latar belakang dia atau status sosial mereka. Tetapi dari setiap kerinduan kita tadi, kita rindu agar yang diberkati tidak hanya diri kita sendiri, tetapi orang-orang yang kita doakan pun, walaupun juga terkadang nama kita tidak tersebut dalam doa seseorang. Tetapi ketika kita mau mendoakan orang lain, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan dan berkat itu akan dinyatakan bagi setiap kita sekalian. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada saat ini bahwa berdoa itu baik. Berdoa itu tidak hanya cukup, bahwa kita juga harus dihidupi dengan keteladanan dan bagaimana perilaku kita dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Jangan sampai doa kita ini bertentangan, Bapak Ibu Saudara, dengan kelakuan kita. Karena jika perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan dalam doa, maka doa kita itu akan menjadi sia-sia. Tetapi seiring dengan apa yang kita mau ucapkan, yang keluar dari hati kita, itulah yang didengar oleh Tuhan. Berdoalah dan sertailah doa itu dengan kebenaran, sehingga doa kita itu menjadi doa orang benar. Itu yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, melalui perayaan bulan doa pada saat ini, Alkitab bersama-sama dan kita diingatkan kembali bahwa doa bukan sekedar ucapan bibir. Terkadang orang lincah sekali dalam berdoa, berkata-kata tidak ditulis secara lisan, tetapi ia bisa mengucapkan itu dengan lancar, ya, dengan mudah. Tetapi ia tidak bisa menjaga bagaimana perilaku kehidupannya. Ia pandai untuk berkata-kata, tetapi ia tidak mampu untuk dapat memperlakukan apa yang ia kata-katakan itu, sehingga kehidupannya sulit untuk bisa menjadi teladan bagi orang lain. Lalu ketika kita mendoakan juga bagi pemimpin, bagi bangsa, bagi negara, kita tahu bahwa apapun yang mereka kerjakan itu begitu sungguh memiliki suatu tanggung jawab yang besar, sehingga dengan kerinduan yang kita miliki kita bisa mendoakan mereka. Kita dipakai Tuhan untuk bisa menjadi saluran damai bagi pemimpin-pemimpin kita, bagi masyarakat dan bagi bangsa. Dan ketika doa itu kita hidupi dengan teladan dan perbuatan yang berkenan tentunya bagi Tuhan, maka percayalah Bapak Ibu Saudara, doa besar kuasanya. Oleh sebab itu, dalam hari doa Alkitab pada saat ini, kita diajarkan untuk tetap terus berdoa. Jangan jemu-jemu, jangan pernah jenuh untuk menaikkan doa kita. Mendoakan diri kita sendiri, mendoakan orang-orang yang di sekitar kita, baik dalam setiap keseharian kita, baik untuk keluarga kita secara kelompok, baik bagi orang-orang di lingkungan kita ataupun di mana kita boleh bekerja, bergereja pada saat ini. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara, dengan begitu doa ini tidak hanya menjadi tugas
bagi para hamba-hamba Tuhan saja yang bisa mendoakan kita semua, yang bisa mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kita. Tetapi kita semua diajarkan untuk tetap memiliki kerinduan itu. Kita mengingat bahwa begitu banyak sekali orang-orang yang perlu untuk didoakan. Banyak sekali orang-orang yang di sekitar kita perlu mendapatkan kekuatan. Kalau kita tidak bisa untuk dapat memberikan apa bagi orang lain, tetapi dengan mendoakan saja, itu juga lebih mulia, karena kita bisa memperdulikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah melalui firman Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan bisa meneguhkan kita semua, agar setiap kita pada saat ini yang jarang sekali berdoa, yang mulai jenuh berdoa, kita diingatkan untuk jangan pernah lalai berdoa setiap saat. Tidak hanya ketika kita mendapatkan penderitaan ataupun pergumulan dalam kehidupan kita, kita baru ingat Tuhan, baru ingat berdoa. Tetapi dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, dan di dalam segala hal, kita diingatkan untuk tetap terus berdoa. Jadilah pendoa-pendoa bagi bangsa dan seluruh alam semesta. Berdoa tanpa henti dan hiduplah sesuai dengan doa kita. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kita dengarkan tadi dan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tak pernah henti-hentinya untuk mengingatkan kami sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang percaya. Kami diajarkan untuk tetap terus berdoa, karena ini tidak hanya menjadi sarana bagi kami untuk dapat berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi ya Tuhan, di dalam doa-doa ya senantiasa ingin kami nyatakan, sampaikan kepadamu. Kami percaya ya Tuhan, bahwa apa yang kami kehendaki tidak hanya terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak kami, tetapi jadilah ya Tuhan kehendak-Mu dalam serangkaian kehidupan kami pada saat ini. Bapa dalam kerajaan sorga, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada saat ini, melalui nasihat yang boleh dinasehatkan oleh Rasul Paulus bagi setiap kami, agar kami menyadari bahwa kami ini tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri, tetapi kami hidup untuk saling memperdulikan orang-orang yang ada di sekitar kami, tidak hanya bagi keluarga kami, tetapi juga bagi setiap pemimpin-pemimpin kami, pemerintahan kami, bangsa dan negara kami, yang pada saat ini ya Tuhan, begitu banyak sekali persoalan ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dialami oleh bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepadamu agar Engkau juga boleh senantiasa untuk dapat memberikan hikmat bagi program-program Lembaga Alkitab Indonesia dalam mereka melaksanakan tugas dan penerjemahan serta percetakan. Biarlah ya Tuhan, segala yang boleh mereka lakukan itu semuanya diberkati oleh-Mu, sehingga apapun yang boleh mereka lakukan ya Tuhan, kami pun juga bisa menerima setiap berkat-berkat. Dan kami memohon juga agar Engkau berkenan untuk dapat mendengarkan serangkaian doa dan seru kami. Kami memohon agar Engkau yang boleh menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang sedang terjadi,
yang dialami oleh bangsa dan negara kami, di mana begitu banyak sekali perbedaan, begitu banyak sekali perselisihan, begitu banyak sekali pertikaian, perseteruan, dan begitu banyak sekali juga ya Tuhan bencana-bencana alam yang terjadi di berbagai tempat yang dialami oleh saudara-saudari kami. Kami memohon ya Tuhan perlindungan daripada-Mu, agar Engkau boleh menguatkan dan meneguhkan saudara-saudari kami ini yang mengalami hal-hal demikian dalam setiap kehidupannya. Biarlah juga Engkau boleh memakai pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, agar mereka juga boleh memberikan segala yang terbaik juga bagi bangsa dan negara kami, bagi masyarakat kami dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah mereka juga boleh menjadikan kehidupan mereka untuk menjadi pribadi yang hidupnya takut akan Tuhan. Dan segala pekerjaan apapun yang boleh dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kami, biarlah Engkau yang berkenan di dalamnya. Sehingga ya Tuhan, kepujian dan kemuliaan pun juga boleh senantiasa mereka berikan hanya kepada Tuhan yang berkuasa dan yang memampukan mereka dalam menjalani tugas mereka masing-masing pribadi. Kami doakan juga ya Tuhan Yesus Kristus bagi setiap hamba-hamba Tuhan, dari pendeta, penatua dan diakon, guru-guru agama, pekabaran Injil, dan siapapun yang boleh melayani baik di gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah ya Tuhan Engkau memampukan mereka, agar mereka tetap boleh menjadi terang dimanapun mereka berada. Mereka mampu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan dalam segala kehadiran mereka dimanapun mereka berada, mereka bisa mendatangkan kebaikan dan damai sukacita boleh dinyatakan ya Tuhan dari setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan, sehingga begitu banyak jiwa-jiwa yang boleh dikuatkan imannya dan boleh percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kami doakan juga ya Tuhan bagi saudara-saudari kami, janda duda, anak yatim piatu, orang-orang miskin, anak-anak terlantar, mereka yang sedang berduka cita. Biarlah tangan Tuhan boleh menolong setiap mereka, agar dalam menjalani kehidupan mereka tidak merasa sendiri, melainkan ya Tuhan Engkau selalu setia untuk menjamin segala kehidupan mereka, dan boleh menjadi kawan yang setia yang bisa diandalkan, diharapkan dalam sepanjang kehidupan saudara-saudari kami ini. Yang berduka Engkau hiburkan ya Tuhan, yang berputus asa biarlah mereka memiliki pengharapan di dalam Engkau. Bahkan bagi orang-orang tua dalam masa usianya yang lanjut, biarlah mereka juga boleh diberikan kesehatan, kekuatan, walaupun fisik mereka mulai melemah, tetapi mereka kuat di dalam Tuhan. Mereka boleh menaruh pengharapan dan percaya hanya kepada Tuhan yang boleh melihat akan keadaan kehidupan saudara-saudari kami ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk 1 minggu ke depan. Kami memohon kiranya Tuhan yang boleh memelihara setiap kehidupan kami dengan kasih setia Tuhan. Kami boleh dijauhkan dari segala yang jahat. Kami boleh semakin diberkati, baik bagi keluarga kami, baik peran kami sebagai orang tua, baik kami dalam apapun yang boleh menjadi sumber penghasilan dari pekerjaan yang boleh kami lakukan. Kami boleh bekerja dengan tetap terus mensyukuri segala berkat yang telah Tuhan beri, baik dalam pekerjaan kami, sawah ladang ternak kami, dan bahkan dari apapun profesi kami masing-masing pribadi. Bahkan juga dalam setiap pelayanan yang boleh kami lakukannya Tuhan, mampukanlah kami
sebagai jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Barimba pada saat ini, untuk boleh tetap terus melayani, bahkan dari setiap program pelayanan yang boleh berjalan pada saat ini, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami dalam masa tumbuh kembangnya pun diberkati agar tetap terus menjadi anak yang sehat, anak yang berguna, baik dalam segala pendidikan mereka pun. Biarlah jadikanlah anak-anak kami ini agar mereka bisa meneruskan segala pendidikan mereka, mereka boleh berkarya dan segala talenta karunia yang diberikan kepada mereka pun. Dan biarlah anak-anak kami ya Tuhan, dalam setiap kehidupan mereka pun, mereka juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, dan terlebih juga untuk menjadi anak-anak yang berhasil di dalam Tuhan. Inilah doa dan seru kami ya Tuhan, yang senantiasa kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu demi Yesus Kristus yang hidup, yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Berikan pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Sebelumnya dengarkanlah nas pengantar persembahan yang diambil dari Mazmur pasal 96 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan beriaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita berdoa. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan kami selamat dan beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu agar jiwa, hati dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan hati taat dan sukacita. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari nyanyian Tumet Leut Ungkup nomor 13, baitnya yang pertama sampai selesai persembahan dikumpulkan. Tumet Leut Ungkup nomor 13, Tawat Hormat Kami. Sana akan kami
pesan dan berkat sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam kasih Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dengan menyelami dan menggali hikmat-Nya dan menerapkannya dalam kehidupan saudara setiap hari. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.